Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, hari ini ada kelas 1 dan kelas 2 dalam satu ruangan. Artinya, Miss Irma akan mengajar secara kelas rangkap. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya untuk materi kelas 1, Miss Irma akan ajarkan di kelas 1 dan materi kelas 2 untuk kelas 2 walaupun dalam satu ruangan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita sikap berdoa yang baik, yaitu lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk senantiasa bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk belajar. Kiranya Engkau memberikan kecerdasan, kepandaian, hikmat kepada kami semua untuk kami boleh menerima pelajaran hari ini. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Nah, ya kita mau tepuk anak bineka dulu. Ya, tepuk anak bineka, semangat, hebat, yes, yes, yes. Nah, mana semangatnya? Yuk semangat sekali lagi. Tepuk anak bineka, semangat, hebat, yes, yes, yes. Nah, pagi hari ini untuk kelas 1 materinya tentang PPKN. Masih tentang Pancasila dan simbolnya. Apakah masih ingat anak-anak tentang Pancasila? Apa itu Pancasila? Ya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pinter. Ada berapa sila dalam Pancasila? Iya, ada 5. Hebat. Yuk, yang pertama. Bunyi sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pinter. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila-sila itu ada di mana ya? Iya, ada di burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Nah, ini Miss Irma punya gambarnya. Nah, warnanya apa ini burung Garudanya? Iya, warnanya kuning. Kemudian di tengahnya burung Garuda itu ada berbentuk perisai yang menggambarkan simbol-simbol Pancasila. Pinter sekali. Yuk, simbol yang pertama apa ya? Nah, pinter. Simbol yang pertama yaitu bintang. Simbol yang kedua, rantai emas. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Yang kelima, padi dan kapas. Miss, itu apakah ada maknanya ya? Pasti ada maknanya dari setiap simbol. Nah, hari ini kita akan belajar simbol sila yang ke-1 yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dia gambarnya. Nah, apa ini? Bintang. Ya, sila pertama disimbolkan dengan bintang. Maksudnya kenapa ndak bulan? Atau kenapa tidak matahari, Miss? Nah, bintang ini adalah satu-satunya benda langit yang bisa memancarkan cahayanya. Nah,
kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa meneladani bintang dengan cara memancarkan kebaikan, yaitu ramah kepada semua orang, tolong menolong, ya. Dan bintang ini menjadi salah satu tanda, ya, bahwa ini adalah ciptaan dari Tuhan. Maka semua ciptaannya kita sebagai manusia juga harus berpedoman kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ya, yang beragama Islam pergi ke masjid untuk beribadah, yang beragama Kristen Katolik ke gereja, yang beragama Buddha kemana ya? Iya, ke wihara. Yang beragama Hindu ke pura, ya. Yang ke Konghucu kemana? Ya, ke kelenteng. Jadi, simbol sila pertama Pancasila itu menyatakan warga Indonesia harus berketuhanan. Maksudnya percaya kepada Tuhan. Nah, contohnya kita percaya kepada Tuhan, padahal kan Tuhan tidak terlihat, Miss. Iya, caranya bagaimana? Dengan kita rajin berdoa, ya, beribadah juga. Untuk yang Kristen Katolik membaca Alkitab. Nah, itu adalah contoh sikap-sikap yang mengamalkan sila ke-1 yang disimbolkan dengan bintang. Iya, tugas untuk anak-anak kelas 1, buku gambar. Silakan disiapkan, nanti anak-anak menggambar bintang sebagai simbol sila ke-1, ya, digambar yang bagus biar nilainya juga bagus, hebat. Paham ya anak-anak ya untuk kelas 1? Ya, Miss Irma akan lanjut untuk yang kelas 2. Bagaimana anak kelas 2 sudah siap? Siap ya? Oke, hari ini Miss Irma akan menjelaskan tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, Miss Irma punya gambar ini. Gambar pembanding. Mana yang termasuk rumahmu? Ayo. Yang sebelah sini atau sebelah sini? Nah, beda enggak? Iya, beda. Banyak sekali perbedaannya. Yang pertama apa? Nih, ada apanya ini? Ya, banyak sekali sampah berserakan. Yang satu bersih. Ya. Kemudian ini pohonnya sama-sama ada pohonnya. Yang satu daunnya rimbun sekali atau lebat. Yang satu ya daunnya sedikit alias gersang. Nah, anak-anak mana yang termasuk kategori di rumahmu? Ya, Miss tidak tahu satu persatu rumah kalian. Tapi setiap penghuni rumah akan merasa nyaman jika rumahnya bersih, sehat, seperti tampak pada gambar ini. Ya, tidak seperti ini. Kenapa? Pastilah bau, ya toh? Banyak sekali sampah berserakan. Itu juga akan mengundang yang namanya hewan lalat. Nah, padahal lalat itu banyak sekali mengandung kuman. Jadi, lalatnya makan di sampah itu, kemudian lalatnya terbang hinggap di makanan yang tidak kamu tutup. Iya toh? Terus, kamu pulang dari sekolah sudah lapar, pulang ke rumah di meja makan ada makanan. Langsung saja diambil dimakan. Nah, akibatnya apa? Iya, sakit perut. Betul sekali. Ya, kelas 2 bisa membedakan ya, mana yang lingkungan sehat dan mana yang lingkungan tidak sehat ya. Iya, pinter. Yuk, sekarang coba sebutkan satu ciri saja rumah sehat. Ya,
Apa coba? Iya, pohonnya rindang. Ada banyak sekali pohon. Boleh. Apalagi? Numis katanya satu. Satu yang sebagai contoh. Nanti anak-anak yang menjabarkan lebih banyak. Biar informasinya juga semakin banyak. Pengetahuannya juga semakin banyak. Ya, kalau lingkungan tidak sehat, apa saja cirinya? Ya, banyak sekali sampah, tanaman yang tumbuh layu, ya toh? Kemudian juga pasti bau, ya, dan membuat penghuninya merasa tidak nyaman. Tidak usah di rumah aja, shopping saja, ke mall saja, atau tidur di hotel saja karena rumahku tidak nyaman. Ya toh? Nah, yuk sekarang tugas anak kelas 2. Siapkan bukunya. Miss Irma akan membacakan sebuah teks. Nanti anak-anak yang menjawab pertanyaannya. Sip, siap? Oke, yuk dengarkan baik-baik. Judul bacaannya adalah lingkungan tidak sehat. Nah, dengarkan ya. Lingkungan tidak sehat membuat tubuh kita mudah terserang penyakit. Lingkungan yang tidak sehat banyak terdapat sampah yang berserakan. Pohon tumbuh layu karena tanahnya tidak subur. Lingkungan sehat membuat penghuninya tidak nyaman berada di rumah. Udara jika berada di lingkungan yang tidak sehat membuat kita sesak karena udara sudah tercemar. Kita harus menjaga lingkungan kita agar selalu sehat dan bersih dengan cara menyapu setiap hari, menanam pohon di halaman rumah, dan membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu adalah teksnya. Sekarang pertanyaannya. Nomor 1. Mengapa penghuni rumah merasa tidak nyaman di lingkungan tidak sehat? Ya, mengapa penghuni rumah tidak nyaman berada di rumah yang tidak sehat? Sudah? Ya, yang kedua. Sebutkan ciri-ciri lingkungan tidak sehat. 2. Sebutkan ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Nah, yang ketiga, bagaimana cara menjaga lingkungan agar selalu sehat? Nomor 3, bagaimana cara menjaga lingkungan agar selalu sehat? Nah, 3 pertanyaan itu silahkan dijawab dengan teks yang sudah Miss Irma bacakan. Anak-anak bisa ya kelas 2 ya? Iya, anak kelas 1 dan kelas 2 anak yang hebat. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Bagaimana kelas 1? Oh, sudah jelas. Hebat kelas 2. Jelas juga ya? Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaanmu dalam belajar kami hari ini. Kami mau menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, dan anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, kami
akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memimpin kami. Haleluya. Amin.